Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan untuk pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kasih sama Tuhan. Kita boleh bangun pagi, kita boleh bersama-sama mempersiapkan ibadah kita pagi ini. Walaupun kita ibadah tetap masih di rumah masing-masing, tapi kiranya kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkurang dari kehidupan kita masing-masing. Seluruh warga jemaat GKMI Kerasa. Saudaraku yang terkasih, mari kita memujikan pujian yang mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Kasih setianya selalu melimpah dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Bapa Surgawi yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Pada pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kami ucap terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah izinkan kami untuk bangun pagi ini. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Tuhan, pada pagi ini kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada pagi ini. Baik di rumah kami masing-masing, Tuhan akan terus ada bersama kami. Engkau buka hati kami Tuhan untuk dapat mempersiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap kami, siapapun kami pada pagi ini untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan kami memohonkan berkat atas kebaktian kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan memujikan pujian dari PPR 1 nomor 84 yang mengatakan ada damai dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, pada pagi ini kita bersama-sama memujikan dengan penuh sukacita. Kita akan memujikan ada damai dalam hatiku. Saudaraku yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama-sama membawakan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk doa syafaat nanti akan dipimpin oleh hambanya Bapak Niko Raga. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah melihat siapa kita, bentuk dan rupa kita. Apapun yang boleh kita alami saat ini, apapun itu, Tuhan pasti akan menolong dan menyelesaikannya semua tepat pada waktunya. Mari kita memujikan Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan
pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki doa syafaat ini, dan kita yakin dan percaya, ya, cepat atau lambat Tuhan jua yang akan menjawabnya. Marilah kita memasuki doa syafaat ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu, sampai pada minggu ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Lidah kami tak sanggup untuk menghitung satu persatu akan berkat-berkat-Mu, baik secara jasmania, terlebih berkat-berkat rohania yang boleh menguatkan, menambah iman percaya kami kepadamu dan mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk gereja Tuhan di GKMI Kerasa dengan segala aktivitas yang ada. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online, kami mohon Roh Kudus menghidupkan firman-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dihibur dan dikuatkan iman kami dalam menghadapi tantangan zaman ini Tuhan. Bapa yang makasih, Engkau tahu akan pergumulan mereka masing-masing Tuhan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah hari depan, juga masalah kesehatan mereka. Tuhan tolonglah mereka Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah mereka untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, juga dengan kesehatan yang terganggu. Kami ingat Tuhan juga untuk Ma Erni, juga Cieli dan Ibu Swarse, Bapak Gumeno, juga untuk Koseng. Dan juga Tuhan kami mohon Engkau sendiri juga yang menghibur mereka, menguatkan mereka. Engkau taruh nama-Mu dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang berada di luar kota. Kami mohon juga Tuhan juga menjagai, memelihara mereka dari segala hal yang jahat, juga dengan virus corona ini. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan. Kami mohon juga perlindungan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Kerasa ini, juga umat Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malaikat Tuhan ada menjagai kami siang dan malam. Bapa yang di surga, terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang setia melayani, baik kami sebagai hamba Tuhan, Pak Arson sekeluarga, juga majelis jemaat, dan juga komisi-komisi, para aktivis gereja-Mu. Tuhan juga berkati mereka dalam pelayanan bersama Tuhan, untuk membangun iman percaya kami kepadamu. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan, bagi mereka yang sudah menjauhkan diri daripadamu. Ingatkan mereka Tuhan, semasih ada kesempatan yang diberikan pada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekabaran Injil melalui radio dan televisi dan ke berbagai mass media. Roh Kudus hidupkan firman-Mu sehingga banyak orang boleh mendengar Injil Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, baik di kota besar, di kota kecil, di desa, di pegunungan, di lembah, di tempat yang jauh terpencil. Kami mohon Tuhan Engkau pun juga memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Dijauhkan Tuhan dari segala hal yang jahat. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, saudara kami yang jauh dari kami, mereka yang berada di luar negeri. Tuhan Yesus, karena baik masalah pekerjaan dan juga berbagai masalah, baik untuk Mbak Chris juga Tuhan Engkau berkati dia di Taiwan Tuhan. Kami mohon Engkau juga berikan kesehatan yang baik kepadanya, juga dalam tugas pekerjaannya sehari-hari, juga berkati keluarga, suami dan anak-anaknya di Bangsri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sinode kami, Yayasan PIPKA, berkati hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk memajukan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, baik juga mereka yang di PIPKA, yang melayani di daerah-daerah yang terpencil, yang sunyi sepi, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Presiden dan juga Wakil Presiden, juga semua para menteri, juga anggota DPR, dan juga para gubernur, bupati di seluruh Indonesia, dan para pejabat-pejabat negara. Tuhan tolonglah mereka, juga berkati mereka dalam masa-masa yang genting ini. Oleh karena virus corona ini yang mempengaruhi banyak masalah, kami yakin dan percaya Tuhan begini juga akan menolong mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pun juga turut campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, jemaat Tuhan kerasa dengan segala pergumulan mereka, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Utari dari GKMI Bangsri. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, selama kita ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk membuat kita lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi Tuhan berjanji setiap masalah yang boleh kita terima dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk melewatinya. Tuhan akan selalu menyertai kita, dan di sepanjang hidup kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ibadah raya pagi hari ini mari kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di GKMI Kerasak untuk boleh merayakan iman, kebenaran, dan kasih. Dan kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami mohon urapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga setiap kami pagi hari ini dilawat oleh sabda kebenaran firman-Mu, dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita akan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan. Perlindungan Tuhan atas hidup orang percaya. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diisi dan dipenuhi oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam dunia ini adalah satu perjalanan. Satu perjalanan atau peziarahan menuju kepada Tuhan. Itu menjadi tempat finish kita. Bukan makan, bukan bekerja mencari kekayaan. Bekerja hanya sebagai satu sarana penopang kita, sebagai kelangsungan hidup menuju kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita tidak mulus. Banyak masalah, persoalan, kesulitan yang harus kita hadapi. Ditandai dengan adanya permusuhan, perselisihan, pencobaan, ancaman, malapetaka yang ada di sekitar kita, baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Ancaman itu sembunyi-sembunyi untuk mencelakai kita dan kita tidak menyadarinya. Apakah dalam bisnis kita, dalam pekerjaan di kantor kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan, atau di dalam berbagai macam hal yang kita jalani dan hidupi bersama-sama. Termasuk dalam saat ini situasi pandemi COVID yang sedang kita alami bersama-sama. Kalau kita bertemu dan berjumpa dengan orang yang jelas terpapar, mereka akan mengisolasi diri, atau kita yang bertemu, kita yang akan menghindar
dan menjauhi untuk sementara waktu agar tidak tertular. Tetapi kita melihat dalam perkembangan yang ada, OTG, orang tanpa gejala, sepertinya fisiknya sehat, tidak ada tanda-tanda terkena COVID, tetapi dia pembawa virus COVID di dalam dirinya. Kita tidak tahu keadaannya, kita tidak mengerti, tetapi ternyata dia terpapar di dalamnya. Betapa kita ini lemah, betapa kita ini rentan, kita ini terbatas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita ini seperti debu dan abu. Mazmur 103 ayat 14, demikian bunyinya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini sangat kecil, lemah, dan rentan. Tidak hanya di hadapan hal-hal yang lain dalam dunia ini, terlebih kita ini di hadapan Tuhan yang kita sembah. Lalu bagaimana kita orang-orang beriman di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, yang seringkali membuat kita menjadi takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, tidak dipungkiri perasaan itu seringkali muncul tenggelam di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menolong setiap kita. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah. Itu artinya kalau sebuah kepemimpinan, maka dia adalah pemimpin paling atas, paling tinggi, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Tidak hanya Allah di atas segala Allah di tempat yang paling tinggi, tetapi dia juga adalah Allah yang maha kuasa, baik di surga maupun di bumi. Kalau kita punya Allah yang sedemikian rupa hebat, yang sedemikian rupa besar, yang sedemikian rupa berkuasa, maka kita perlu terus beriman kepadanya. Beriman karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kita orang yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan lewat kematian Yesus Kristus. Dan kita orang-orang yang sudah dibenarkan, maka kita harus hidup benar atau menjaga kekudusan hidup di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Mari kita melakukan bagian kita dengan hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, sehingga rasa takut dan khawatir itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Apa yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, kita melihat di ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang keenam. Mari kita melihat sebagian di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Allah
melindungi kita dari jerat penangkap burung. Ini hanya sebagai satu kiasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menangkap burung yang lepas bebas yang ada di udara, maka kita akan membuat jebakan. Agar lewat jebakan yang kita buat, burung itu mendekat, lalu kemudian bisa kita tangkap. Dalam kehidupan ini, banyak juga jerat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, yang mereka tidak senang mungkin dengan kita, yang tidak peduli dengan kehidupan orang-orang lain. Mereka yang iri dengan keberhasilan kita. Orang bisa berkata, musuh dalam selimut, sepertinya kawan, tetapi ternyata lawan yang ada. Meskipun dalam kondisi yang demikian, kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, sepertinya seolah-olah apa yang ingin kita kerjakan dan kita lakukan mendatangkan berkat. Lalu kita kerjakan dan kita lakukan itu, tidak taunya itu sebuah perangkap. Tetapi kalau kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita, memberi hikmat kepada kita, membebaskan kita, sehingga kita tidak terjerat di dalamnya. Demikian juga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Ini adalah peristiwa-peristiwa di mana Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang fasik, sehingga mereka akan mengalami banyak kesulitan, mereka akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab, pembacaan kita, ayat yang ke-7 dituliskan, walau 1.000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat betapa luar biasa perlindungan yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi. Betapa ketika hati kita berpaut penuh, mempercayakan penuh kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, Tuhan berikan secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau di awal saya katakan, tidak dipungkiri bahwa manusia dalam hidup ini punya rasa takut dan rasa khawatir yang muncul di dalam diri dan hati kita. Maka yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jika pikiran itu muncul, rasa khawatir itu muncul, maka juga harus kita lawan lewat pikiran dan iman kita. Jangan biarkan rasa khawatir tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita harus punya iman, kita punya keyakinan bahwa Tuhan, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa,
Allah di atas segala Allah yang sanggup menolong kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun. Setiap waktu, setiap saat yang kita tidak tahu. Tetapi di situ tetap ada Allah yang memelihara dan menolong kita. Tidak ada faedahnya khawatir terus kita pelihara di dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat 27. Demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada, Bapak Ibu. Justru rasa khawatir itu akan membuat kita menjadi lemah. Rasa khawatir itu akan membuat imun kita menjadi turun. Tetapi yang harus kita lakukan, mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, maka jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan kita. Kita berkata, enggak apa-apa, sedikit ledor, sedikit ceroboh, tidak apa-apa. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Ia yang sanggup menolong, membebaskan, melindungi kita setiap waktu, setiap saat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki pola pikir yang demikian, maka sama saja kita sedang mencobai Allah yang kita percayai. Kalau kita mencobai Allah, itu sama saja dengan kita meragukan akan kemahakuasaan Allah. Kalau kita meragukan akan kemahakuasaan Allah, itu sama dengan orang yang tidak beriman. Jadi dengan kata lain saya ingin katakan, orang yang beriman adalah orang yang hidup benar, belajar menjaga kekudusan hidup, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan selebihnya apapun yang terjadi kita percayakan kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari yang kita sedang jalani, di mana kita sedang berjalan menuju kepada Tuhan, dan ada banyak ancaman, kesulitan, penderitaan di mana-mana bertebaran di sekitar kita. Sekali lagi, jangan takut, jangan tawar hati. Tetapi mari sebaliknya kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius menghampiri Tuhan kita, berserah penuh kepada Tuhan kita, sehingga Allah yang maha kuasa dan maha tinggi itu akan menyatakan kemuliaan dan perlindungannya atas kita. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Mari setiap kita melalui kehidupan yang Tuhan percayakan, dalam situasi-situasi yang demikian, kita terus semakin mendekatkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah, berkat kasih penyertaan dan perlindungannya Tuhan akan berikan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita punya Allah di atas segala Allah, yang berkuasa atas surga dan atas bumi. Amin. Bapa surgawi, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi kami,
Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu, jemaat GKMI Krasa. Kami sungguh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Karena kami percaya dan beriman kepada Allah yang benar. Allah yang sanggup menolong dan melindungi kami dari segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi penguatan dan peneguhan kepada kami. Agar kami tidak menjadi lemah, agar kami tidak menjadi menjauh daripadamu karena ketakutan dan kekhawatiran kami, karena kami mengakui akan keterbatasan kami. Tetapi biarlah ini menjadi pijakan kami untuk kami semakin sungguh-sungguh dan serius mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan kami percaya di dalam perjalanan peziarahan hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan sampai hari ini, kami akan merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami akan memuji-muji nama Tuhan karena kami mengalami Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu yang bersama-sama merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu dan melakukan serta mengamininya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap umat-Mu ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mohon waktunya sejenak untuk berita gereja tanggal 27 September tahun 2020. Yang pertama, atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasa, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Utari yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, kami dari Majelis mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang tetap setia untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang diberikan bisa berguna bagi pelayanan kita di tempat ini. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kemurahan hati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Yang ketiga, untuk ucapan ulang tahun, kami Majelis Jemaat mengucapkan ulang tahun kepada segenap jemaat GKMI Krasa yang dalam minggu ini berulang tahun, khususnya tanggal 21 Bapak Dodo, tanggal 22 Ibu Nesia dan anak Marco, putra dari Bapak Ferry. Tanggal 26 Bapak Samuel, tanggal 27 Ibu Yanti. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 di gereja kita akan diadakan acara pemberkatan nikah kudus
atas diri Saudara Yosi Brilianto dan Saudari Maria Yosefin. Mereka berdua telah selesai mengikuti pelajaran katekisasi untuk pernikahan dan siap untuk menerima pemberkatan nikah. Mengingat pada masa ini masih dalam keadaan yang sangat genting dalam COVID, maka dalam acara tersebut, acara pemberkatan nikah tersebut akan diadakan sesuai dengan protokol kesehatan. Maka kami dari majelis dan keluarga besar dari kedua mempelai memohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat bagi seluruh jemaat karena tidak dapat menghadirinya. Yang dapat menghadiri dalam acara tersebut hanya keluarga mempelai dan majelis yang akan melaksanakan untuk acara pemberkatan nikah tersebut. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya bagi jemaat karena tidak bisa mengikutinya. Demikian Watak Gereja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, lagu penutup untuk kebaktian kita pagi ini, lagu yang sangat memberkati saya khususnya. Lagu ini kalimatnya sangat sederhana. Saya percaya dengan lagu ini semua orang mengerti arti dari pujian ini. Tuhan mengatakan, mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Mumpung kita masih punya kesempatan. Jika suatu saat nanti Tuhan panggil kita pernah untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Mari Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih, kita memujikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan pagi ini, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa bagi saudara kita yang bertambah usia pada minggu ini. Bapa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang telah memelihara kehidupan kami semua sampai pada hari ini. Terima kasih untuk tambahan usia bagi kami semua. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berterima kasih Tuhan telah memberkati Ibu Nesia, Tuhan telah menambahkan setahun umur kepadanya. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong dan memberkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya. Kami juga memberkati Bapak Dodo. Tuhan, Engkau sendiri akan terus memelihara kehidupannya di usia yang sudah tidak lagi muda. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kehidupannya senantiasa. Apa yang dia memakan minum pakai, Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Marco dalam masa pertumbuhannya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, biarlah dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah tangan kasih pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai kehidupannya senantiasa. Kami memberkati Bapak Samuel. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kehidupannya dalam pelayanannya sebagai majelis jemaat. Kami doakan biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan, kesehatannya dan keluarganya. Tangan pemeliharaan Tuhan akan menyertai hamba-Mu senantiasa. Kami memberkati juga Ibu Yanti yang pada minggu ini juga berulang tahun. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati, biarlah Tuhan terus memagari hamba-Mu dengan kasih setia Tuhan. Biarlah tangan pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai kehidupannya dan keluarganya dimanapun dia berada. Kami memberkati segenap saudara-saudara kami yang bertambah usia pada minggu ini dan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan Bapak Ibu saudara yang lain yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Mari arahkan hati Bapak Ibu saudara semua dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua diangkat pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita berkata, amin.
Minggu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua dan seluruh keluarga yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Terus mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.